Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan CT scan leher atau sering kita sebut NEX. Jadi CT scan leher di sini adalah merupakan teknik pemeriksaan menggunakan modalitas CT scan untuk memperlihatkan bagian-bagian leher baik dari struktur tulang dan struktur lainnya seperti esofagus, trakea, opoparing dan lain sebagainya. Pada gambar anatomi di sini kita bisa lihat bersama. Di sini adalah gambar tulang servikal yang terdiri dari 7 tulang servikal. Nah, ini bagian-bagian organ-organ lainnya, ada trakea, kemudian ada esofagus, orofaring, nasofaring juga terlihat di sini, dan masih banyak lagi kita bisa lihat bersama-sama di gambar di sebelah kirinya sini. Oke, kita lanjut saja. Jadi definisi CT atau komputer tomografi sini adalah prosedur medis yang menggabungkan peralatan khusus sinar X dengan pencitraan komputer untuk membuat model virtual cervical spine. Cervical spine di sini adalah bagian tulang belakang yang berada di leher. Selain itu, dengan pemeriksaan CT scan ini kita juga dapat menampilkan dari berbagai sudut potongan seperti aksial, koronal, sagital, dan tentunya gambaran 3 dimensi 3D dari struktur tulang juga dapat kita lihat. Untuk indikasinya sendiri, yang pertama adalah cacat lahir cervical spine pada anak-anak, masalah pada tulang belakang. Ketika MRI tulang belakang tidak dapat digunakan karena modalitas MRI-nya tidak tersedia di rumah sakit tersebut, maka dilakukan menggunakan CT scan. Cedera pada tulang belakang bagian atas itu cervical, tumor dan kanker pada bagian cervical, patah tulang, fraktur, herniasi cakram, dan kompresi saraf tulang belakang dapat dilakukan dengan pemeriksaan CT scan cervical. Keuntungan dari CT scan cervical di sini sangat baik untuk karakterisasi fraktur dan mengidentifikasi tulang dari kanal tulang belakang karena tidak adanya superimposisi dari pandangan yang melintang. Resolusi kontras yang lebih tinggi dari CT juga memberikan peningkatan visualisasi patah tulang halus. Jadi untuk memperlihatkan tulang, CT scan tentunya memiliki keunggulan dibandingkan dengan modalitas MRI. CT juga memberikan kenyamanan pasien dengan mampu merekonstruksi gambar, menjadikan potongan aksial, sagital, koronal, dan juga dengan pesawat miring dari satu posisi pasien. Jadi untuk mencitrakan potongan aksial, sagital, koronal, scan yang kita lakukan cukup hanya sekali untuk pesawat-pesawat yang terbaru saat ini. Kita hanya melakukan satu kali scan, selanjutnya kita hanya melakukan proses rekonstruksi gambar, mau dibuat potongan sagital, koronal, dan lain sebagainya. Tentunya di sini CT scan juga memiliki keterbatasan, yaitu sulit untuk mengidentifikasi patah tulang yang berorientasi pada aksial, misalnya patah tulang dens. Kemudian tidak dapat menampilkan cedera ligamen. Nah, ini mungkin cenderung akan lebih baik ketika kita menggunakan MRI. Biayanya yang relatif tinggi. Untuk persiapan pasien pada scanning tanpa menggunakan media kontras, tidak ada persiapan khusus bagi penderita. Hanya saja instruksi-instruksi yang menyangkut pemeriksaan harus diberitahukan dengan jelas.
benda aksesoris seperti kalung, anting, baju penderita diganti dengan baju khusus pasien supaya tidak menyebabkan timbulnya artefak. Untuk persiapan alat dan bahannya sendiri, peralatan steril ini digunakan ketika kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan media kontras. Ini adalah alat suntik, media kontras, fluid, kasa, kapas alkohol. Saya garis bawahi di sini untuk pemeriksaan dengan menggunakan media kontras, pasiennya wajib dicek dulu, dipastikan normal serum kreatininnya. Kemudian pasien atau keluarga pasien wajib menandatangani inform consent untuk persetujuan pemeriksaan CT scan menggunakan media kontras. Tentunya dalam pemeriksaan media kontras, kita sebagai radiografer wajib ditemani atau didampingi oleh seorang dokter maupun dan juga perawat ketika pemasukan media kontras. Ketika penyuntikan media kontras, perawat wajib melakukan pemasukan media kontras itu. Jadi yang menyuntik kalau bisa bukan seorang radiografer tapi perawat. Nanti ketika memasukkan media kontras kita ditemani oleh dokter yang bertanggung jawab pada saat pemeriksaan tersebut. Kemudian ada peralatan non steril juga yaitu pesawat CT scan, baju pasien, dan juga apron di sini. Nah, untuk posisi pasiennya supine menggunakan bantalan head ya, kita menggunakan head coil di sini. Bantalan kepala yang kita gunakan. Head first. Jadi maksudnya di sini kepala pasiennya masuk terlebih dahulu pada gantry di situ. Lampu indikator vertikal tepat pada MSW tubuh. Lampu indikator horizontal setinggi kolumna vertebrae. Kedua tangan lurus di samping tubuh untuk kenyamanan pasien dan tidak mengganggu image juga. Pasang restraining strap untuk fiksasi atau pengamanan pasien agar tidak terjatuh. Pasien diberikan selimut karena ruangan CT scan kondisinya sangat dingin, lumayan dingin. Lakukan registrasi pasien ke ruang operator, pilih pemeriksaan yang akan digunakan. Setelah dipilih, kita membuat skenogram terlebih dahulu. Skenogramnya dibuat, kita bikin batas polimasi, istilahnya batas penyinaran yang akan kita lakukan, baru dilakukan proses scanning. Dapat lakukan scanning dengan media kontras jika diperlukan. Catatan di sini ketika melakukan pemeriksaan jaringan lunak, leher adalah penting bahwa pasien yang menahan napas dan tidak menunggu selama pemeriksaan. Di sini yang dimaksud sebaiknya pasien menahan napas pada saat scanning pemeriksaan dan tidak menelan ludah ketika proses scanning dilakukan, karena dengan menelan menyebabkan gambar jaringan akan kabur dan dapat nanti ada artefak nanti kelihatan, ada gambar yang kabur atau noise yang terlihat di sini. Jadi usahakan pada saat scanning pasiennya diinstruksikan menahan napas dan tidak menelan. Jika menggunakan dudukan kepala untuk memeriksa lehernya bahwa tidak memiliki logam yang bisa menimbulkan artefak. Jadi pastikan pasien tidak menggunakan benda-benda logam di bagian kepala dan leher. Nah, untuk gambar skenogramnya sendiri, di sini dapat kita lihat bersama. Nah, ini kebetulan gambarnya landscape ya, harusnya ini portrait dia. Oke, di sini terlihat topogramnya lateral. Nah, di sini kita membuat garis potongan atau batas potongan yang akan dilakukan. Nah, ini hasil dari gambar aksial, kurang lebih gambarnya seperti gambar yang saya tunjukkan di slide ini. Selanjutnya untuk next imaging, di sini axial neck. Nah, di sini ada batas yang akan kita lakukan scanning. Cervical atau neck di sini. Patologisnya yang dapat kita dapatkan untuk melihat fraktur, abses, karsinoma,
Indikasinya ada trauma, ada host voice di sini, dan lain sebagainya. Selanjutnya, skenogram trauma juga di sini dapat kita lihat. Trauma cervical spine. Nah, ini cukup karena kita kalau trauma itu khusus untuk melihat struktur tulangnya, jadi kita fokuskan besarnya tidak terlalu besar. Ini kita melihat kontur tulangnya saja. Patologisnya fraktur, tumor juga bisa, dan lain sebagainya. Indikasinya trauma, ada sciatica, ada back atau neck pain juga. Untuk scan parameter kasus trauma, di sini kita bisa lihat akuisisinya pada ring 1, aksial spiral, pitnya 1,5, slice thickness-nya 2 mili, table movement-nya 3 mili, MIS-nya 100 sampai 150, QV-nya 150, kemudian ada scan parameter algoritma, rotation timnya juga. Nah, di sini untuk scan parameter pada alat CT scan, tentunya setiap alat sudah disetting oleh pabrikan dengan scan parameter yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai acuan saja. Jadi ketika ada ketidaksesuaian pada scan parameter, ini bisa diedit, disesuaikan kembali di alat CT scan Anda masing-masing. Kemudian ini skenogram untuk cervical spine, ini untuk melihat diskus. Dapat dilihat di sini bersama-sama potongannya. Oke, mungkin kalau di MRI dilihat ini khusus untuk melihat diskusnya saja. Ini kurang lebih potongan tulang yang dilakukan untuk mendapatkan hasil citra, baik itu nantinya aksial, koronal, seperti itu. Scan parameter cervical disc di sini, akuisisinya untuk scan seri 1 dan 2, axial square, plastiknya 3 mili, table movement-nya juga sama 3 mili, MIS-nya sama 100 sampai 150, QV-nya 140, dan juga algoritmanya bone dan soft tissue. Ini rotation time-nya. Kemudian untuk ring 3, axial spiral, pitnya 1,5, plastiknya sini berbeda 2 mm, lebih tipis lagi plastiknya pada ring 3. Aktif table movement sama. Oke, secara keseluruhan yang lainnya sama. Kita lanjut lagi untuk windowing-nya. Nah, ini ada window, ada width, ada centernya untuk bone ring 1 sampai 3. Ini weight-nya 2000 sampai 3000, centernya 200 sampai 500. Kemudian soft tissue ring 1 sampai 3, weight-nya 150 sampai 450, centernya 30 sampai 50. Nah, untuk memperjelas lagi, mempermudah kita mempelajari teknik CT scan leher atau neck ini, kita akan menyimak sebuah video dari awal teknik pemeriksaan, registrasi sampai pemeriksaan itu berakhir. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai simulasinya. Registrasi, setelah registrasi kita pilih pemeriksaannya. Next di sini, nah akan muncul seperti ini. Ketika pasiennya sudah siap, dilakukan scanning. Parameter-parameter yang akan di-scan. Setelah pasien siap lakukan scanning, nanti tinggal dipencet load, maka akan terjadi proses scanning. Nantinya di sini tinggal dipencet scan saja. Oke, di sini sudah mulai proses scanningnya. Nah, ini gambar topogramnya. Selanjutnya kita buat batasan. Batasan yang penyinaran yang akan kita lakukan. Nah, ini saran saya agak diperkecil lagi batasannya agar radiasinya juga lebih meminimalkan ke pasiennya. Simulasi, kemudian
pencet load lagi, kemudian move, dipencet move pada control table-nya. Setelah tabelnya dia berbalik, nanti tinggal pencet start pada kontrolnya. Kita menunggu hasilnya, scan-nya. Kayaknya coraknya ini kelihatan bagian atas, terlalu besar gedenya, scan pembatasannya. Jadi disesuaikan ya untuk pemeriksaan neck ya, khusus di cervical saja. Itu yang saya jelaskan di PowerPoint tadi. Nah, ini cervicalnya terlihat. Ketika ada kasus-kasus tumor, cancer yang memerlukan media kontras, nah, di sini tinggal kita sesuaikan. Oke, tinggal dimasukkan media kontrasnya. Setelah media kontrasnya masuk, kembali dilakukan proses scanner. Nanti ini ada rekonstruksi lagi. Nah, ini rekonstruksi ini akan otomatis nanti terekon setelah pemeriksaan berakhir. Nanti tentunya dengan slice yang lebih tipis biasanya di sini. Nah, di sini digunakan kontras, kemungkinan ada dicurigai adanya massa tumor. Nah, kalau kita lihat di sini ya kemungkinan di sini ini tidak ada. Oke. Kemungkinan ya ini kurang. Nah, selanjutnya dipersiapkan pemeriksaan kontrasnya, dimasukkan ke media kontrasnya. Tentunya di bolus trackingnya juga dipasang dulu. Kalau kita menggunakan syringe injektor, tentunya kita harus memasang bolus tracking, biasanya dipasang di sini. Oke, kita percepat saja. Nah, di sini sudah mulai masuk kontrasnya. Oke, lakukan scanner. Ini topogramnya ini terlalu besar di sini. Jadi kalau rekan-rekan di lapangan, saya harapkan dapat menyesuaikan agar radiasi yang diterima pasiennya tidak terlalu besar. Video simulasi ini saya ambil dari channel YouTube-nya CT Scan dan MRI. Oke, DNR-nya sudah terlihat. Oke. Oke, demikian proses scanning yang dapat dilakukan. Selanjutnya setelah selesai scanning, tinggal dilanjutkan di proses rekonstruksi. Nanti rekan-rekan bisa merekonstruksi menjadi potongan koronal juga, sagittal juga. Bahkan pada diskusnya dikasih potongan pada tulangan bagian mana juga bisa membuat potongan 3D-nya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam radiasi untuk kita semua.